Atas bagaimana persiapan Ahok jelang pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Di studio kami sudah ada Ketua Tim Kuasa Hukum Basuki Cahayapurnama, Pak Sira Prayuna. Selamat petang, Pak Sira. Selamat petang. Besok adalah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok adalah perdana klien Anda sebagai tersangka diperiksa Barreskrim. Bagaimana? Ada persiapan atau ada bayangan apa yang akan terjadi besok dalam pemeriksaan? Saya kira besok itu lebih pada untuk mengulang kembali proses penyelidikan yang sudah diperiksa, diambil keterangannya itu. Karena proses penyelidikan sebelumnya itu kan bukan pro justisia. Besok saya kira akan pro justisia karena kedudukannya sebagai tersangka dalam proses penyidikan. Nah, untuk itu saya kira akan ditekankan pada mengulang kembali keterangan yang kemarin. Kalaupun ada penambahan dari Pak Basuki Cahayapurnama, itu kita lihat perkembangannya besok seperti apa. Yang mungkin ada yang terlupakan dari rangkaian cerita pada peristiwa tanggal 20. Tapi tentu bebannya agak sedikit beda. Kalau dulu masih sebagai saksi, sekarang sudah sebagai tersangka. Ya tentu ada perbedaan beban pada setiap orang yang sedang menghadapi persoalan hukum seperti ini. Tetapi bahwa saya masih melihat Pak Ahok ingin tunduk pada due proses yang benar, bahwa dia akan memenuhi panggilan itu secara patut. Dan kalau soal beban psikologis ya biasa saja, saya kira semua orang ketika dihadapkan pada persoalan hukum dan dilakukan proses dik seperti ini tentu ada beban tersendiri. Gitu. Oke, tuntutan yang lain yang juga dikemukakan sejumlah pihak adalah kenapa tidak ditahan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun tadi Kapolri sudah menyampaikan alasan dari kenapa Pak Ahok tidak ditahan. Saya kira tadi kita sudah mendengar karena penahanan itu kan sebenarnya bukan tujuan dari pemidanaan, tetapi harus dilihat dalam konteks bahwa seseorang itu dapat ditahan. Tadi dikemukakan ada dua alasan tadi, subjektif dan objektif tadi. Kalau subjektif kan seseorang yang tidak kooperatif, ternyata kan kalau kita lihat Pak Basuki Cahayapurnama sangat kooperatif, tidak dipanggil menghadiri, dipanggil memenuhi panggilan. Kedua, kalau dia soal alat bukti, tidak akan menghilangkan alat bukti, saya kira alat bukti sudah ada di tangan penyidik semua, dan mengulangi perbuatannya saya kira kalau delik penistaan seperti ini saya kira tidak akan sampai sejauh itu. Gitu. Kalau dari materi hukumnya sendiri, tim kuasa hukum sudah menyiapkan apa untuk besok? Saya kira kita sudah memulai untuk mempersiapkan. Pertama, kita tentu ingin mengkonstruksi kembali fakta-fakta yang terungkap di dalam proses tanggal 27 itu seperti apa. Yang kedua, tentu kita melakukan pemeriksaan, mengecek kembali alat bukti, kemudian memvalidasi alat bukti, kemudian untuk mencocokkan antara bukti dan keterangan dari pihak-pihak ahli ataupun saksi. Nah, ini tentu sebagai bagian dari due proses seorang hukum dalam bekerja seorang advokat. Gitu. Iya, ada 14 ahli dan 7 saksi fakta yang diajukan oleh terlapor. Apakah nanti ada kemungkinan dari pihak Anda juga akan menghadirkan saksi untuk memperkuat? Saya kira saya akan lihat perkembangannya besok. Saksi ahli yang bukan saksi, ahli yang 14 ahli agama, ahli pidana dan ahli bahasa yang sudah diajukan kemarin, sesungguhnya bisa akan kita nilai kembali seberapa pentingkah keterangan-keterangan yang dapat memberi dampak pada lahirnya sebuah konsekuensi hukum dari proses yang akan dilakukan. Kalaupun kami nanti menganggap kurang, maka tentu kami sudah mempersiapkan beberapa ahli. Tapi kalau itu dirasa cukup oleh kita, maka kita akan berjalan terus. Biasanya kalau tim kuasa hukum punya beberapa skenario. Kira-kira untuk kondisi besok, skenario apa yang sudah disiapkan? Karena ini kan pemeriksaan biasa ya, pemeriksaan biasa seorang tersangka. Kebetulan bobot kasus ini kemudian menjadi besar gitu dimensinya secara struktural. Dan disorot banyak pihak karena beliau sedang mengikuti proses election ya, kontestasi di dalam politik elektoral kita. Dan kebetulan beliau adalah gubernur nonaktif saat sekarang ini. Nah, untuk itu ini menjadi seolah-olah sesuatu yang luar biasa gitu loh. Padahal kalau dalam hukum itu siapapun yang sedang menghadapi persoalan hukum seperti sekarang yang dihadapi oleh Pak Basuki ini, itu sesuatu yang biasa gitu. Jadi, dan belum selesai kasus yang ini sudah ada laporan lagi buat Pak Ahok nih? Iya, saya sedang mempelajari memang
penjelasan dari berita yang ada di ABC itu ya. Tentu ini menjadi catatan buat kita juga seperti apakah itu memang Pak Ahok itu sumbernya dari berbagai rumor yang berkembang di luar baik di medsos maupun di media misalnya seperti itu. Kita akan coba lacak dan akan betul-betul meneliti. Saya kira kalau tidak ada sumbernya Pak Basuki saya kira tidak akan memproduksi opini seperti itu gitu. Koreksi saya bila saya salah ya Pak Sira. Jadi kalau yang saya ingat dari beberapa keterangan Pak Sira bahwa pasca ditetapkan sebagai tersangka bahkan seorang Pak Ahok pun tidak akan mengajukan pra peradilan atas statusnya ini. Dan juga beberapa kali banyak pihak yang mendorong bahwa Ahok melaporkan balik dalam tuduhan pencemaran nama baik. Tapi itu tidak dilakukan. Kalaupun ada itu dilakukan oleh kelompok lain. Saya tidak tahu apakah ini sengaja dikondisikan sehingga dalam konteks Pilkada 2017 Pak Ahok ini ada sebagai korban atau seperti apa? Ada ya, saya kira saya tidak berpikir politik hukum ya dalam soal kayak begini, bahwa secara fakta bahwa hari ini Pak Ahok adalah salah satu peserta pemilu kada, ya kan, di mana beliau sedang melakukan satu proses sosialisasi kampanye. Nah, kemudian kalau kemarin saya ditanya banyak pihak bahwa kenapa tidak melakukan pra peradilan, saya pra peradilan itu kan syaratnya ada gitu loh. Syarat pertama adalah ada nggak surat perintah dimulainya penyidikan? Kami belum terima waktu kemarin ya. Apakah sprindiknya sudah kami diterima apa belum? Kan objek pra peradilan itu kan di situ. Belum ada materinya. Belum ada. Nah, sehingga ketiga saya kira dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana, Pak Ahok mengatakan kepada saya, Mas Sira, saya ingin fokus pada proses hukum ini. Saya akan hormati, saya akan jalani dengan baik. Kita nggak usah pra peradilan lah katanya. Seperti itu. Saya bilang ini satu sikap yang bijak dari seorang Pak Basuki Cahayapurnama. Seperti itu. Dan itu saya tangkap begitu untuk saya sampaikan kepada publik bahwa Pak Ahok tidak ingin melakukan perlawanan hukum di dalam menguji proses peningkatan status penyelidikan ke penyidikan itu. Patuh pada hukum dan patuh pada proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Betul. Baik, itu semua kesepakatan kita semua. Pak Sira juga kita juga bisa mengerti. Terima kasih banyak atas waktunya di Kompas Petang. Kita nantikan besok ya Pak Basuki Cahayapurnama akan hadir sebagai tersangka dalam pemeriksaan pertama.